Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film yang sangat inspiratif, yaitu berjudul Upstream 2024. Menceritakan tentang perjuangan seorang ayah yang menjadi seorang ojek online demi menafkahi keluarganya. Meskipun dimaki-maki dan dihina-hina serta mengalami banyak masalah, ia tetap menjalaninya hingga akhirnya menjadi sukses dan mempunyai banyak uang. Yowes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus kepada seorang ayah bernama Gao Zile, agar gampang kita sebut saja Ilham. Ilham tinggal di sebuah apartemen yang cukup mewah dan di sana ditinggali oleh istri, anak, dan kedua orang tuanya. Ilham sendiri bekerja sebagai pengembang aplikasi di suatu perusahaan besar. Setiap harinya ia harus lembur sampai larut malam, dan hal itu berpengaruh pada kesehatannya, yang membuat Ilham saat ini kena diabetes yang mengharuskannya menyuntikkan insulin setiap harinya. Setiap pagi ia harus pergi ke kantor meskipun semalam lembur dan harus berdesak-desakan dengan orang lain demi menafkahi seluruh keluarganya. Setelah sampai di kantor, seperti orang kantoran pada umumnya, Ilham memesan kopi dari Shopee Food. Lalu saat jam istirahat, Ilham harus mendapat kabar buruk karena ia tiba-tiba di PHK secara sepihak, dan hal itu membuat dirinya kesal sampai menghancurkan kaca ruangan. Ilham di PHK karena umurnya yang sudah mulai tua, sehingga perusahaan tak mau membutuhkannya lagi. 是根据人力资源系统核算。要赔我70多万30万。过河拆桥忘了自己。 Setelah itu kopi miliknya datang, namun ia sudah emosi sehingga memarahi kurir tersebut dan memberinya rating jelek. Ilham yang kesal kemudian memutuskan untuk pulang dan ia resmi menjadi seorang pengangguran. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Ilham terus mencoba mencari pekerjaan ke sana kemari. Namun ia terus saja ditolak karena umurnya yang sudah tua dan dianggap tidak akan bisa kerja lembur lagi. Sepulangnya dari melamar kerja, ternyata ayah Ilham sudah tahu jika anaknya dipecat, sehingga hal itu membuatnya marah karena mereka sudah tidak ada pemasukan, sedangkan pemasukan dari toko kecil ayahnya tak akan sanggup membiayai seluruh keluarga. Hal itu membuat Ilham kepikiran dan meminta ayahnya tak memberitahu istrinya. Sebulan kemudian, Ilham mengejar seorang makelar yang berjanji untuk mencarikannya kerja. Namun pria itu tak memberinya kerja dan beralasan jika gaji serta umur Ilham saat ini tidak ada perusahaan yang mau merekrutnya. Saat akan minta uangnya kembali, Ilham lagi-lagi ditipu dan pria itu berhasil kabur tanpa mengembalikan uangnya. Masalah masih belum selesai karena ia dapat kabar jika ayahnya harus masuk rumah sakit karena mengalami penyakit stroke. Tentu saja pengobatan ayahnya tidak murah dan Ilham harus mengeluarkan banyak uang demi pengobatan ayahnya. Untuk mendapatkan uang tersebut, Ilham pun menelpon kantornya agar mereka segera mengirim pesangonnya secara full. Hal itu didengar oleh istrinya yang bernama Xiaomin. Terlebih lagi ia tahu jika gajinya selama 2 bulan masih belum dikirim. Ilham akhirnya mengaku jika ia selama 2 bulan ini sudah dipecat. Xiaomin kemudian memberikan daftar keuangan yang harus mereka bayar, dan setelah dicek, Ilham harus mendapat 15.000 yuan setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Xiaomin juga dibuat marah karena Ilham selama ini tak mau memberitahunya. Padahal Xiaomin bisa membantu dengan membuka les belajar drum. 以后我可以的啊。这是咱们俩的家，我不生气你失业，我能接受。你一起分担，你为什么不信我呢？
Keesokan harinya, masalah masih berlanjut karena Ilham masih harus membayar jaminan rumah kepada bank karena jika tidak bayar rumahnya akan disita. Lalu, ia tak sengaja mendengar seorang pemuda, sebut saja Kipli, yang merupakan seorang kurir makanan yang sedang live TikTok, yang memberitahu para penontonnya jika ia bisa mendapatkan uang 15.000 yuan per bulannya. Ilham pun tertarik untuk join dan menanyakannya kepada Kipli. Setelah itu, Ilham pun datang ke kantor kurir tempat Kipli bekerja. Manajer di sana, sebut saja Bambang agar gampang ya, sedang membriefing para kurir untuk cepat dalam mengirim pesanan agar rating aplikasi mereka terus naik dan upah mereka juga semakin naik. Ilham kemudian melamar kerja kepada Bambang, namun Bambang langsung menolaknya karena badannya yang gemuk dan tidak akan bisa gerak cepat. Namun Ilham terus memohon, terlebih lagi saat ini mereka kekurangan kurir dan Ilham direkomendasikan oleh Kipli. Pada akhirnya Bambang menerimanya dan menyuruhnya langsung bekerja. Kipli kemudian melatihnya, mulai dari daftar akun sampai cara menggunakannya. Lalu Kipli mengajari Ilham untuk cepat mengirim pesanan karena jika telat pembeli diperbolehkan tidak bayar. Selain itu, rating yang buruk dari pembeli akan mempengaruhi upah Ilham saat mengirim pesanan. Setelah itu di perusahaan mereka ada sistem ranking dan yang selalu nomor 1 adalah seorang pria, sebut saja Joko. Ia bekerja selama 16 jam sehari dan selalu menjadi nomor 1 setiap bulannya sehingga memiliki banyak pesanan dengan bayaran tinggi. Terlebih lagi ia mempunyai buku catatan rahasia untuk pekerjaannya. Joko hanya punya satu teman di sana, sebut saja Rusdi, yang dijuluki sebagai si pelit karena sangat menghemat uangnya untuk beli lotre, sekaligus orang yang pernah Ilham beri rating buruk di awal film. Lalu manajer mereka, yaitu Bambang, yang merupakan manajer yang sangat berpengalaman, sehingga semua orang mengakui kehebatannya dalam mengatur para kurir di kawasan tersebut. Lalu yaitu Kipli sendiri yang memperkenalkan diri jika dirinya ranking 10 besar dan berusaha keras agar bisa menikahi pacarnya. Kipli kemudian membawa Ilham menuju tempat tos serba bagi para kurir untuk menyewa sepeda listrik untuk mengirim pesanan. Setelah itu Ilham mendapat pesanan pertamanya dan pesanannya berada di area yang sama dengan Kipli. Namun saat sampai ternyata pesanan Ilham masih belum dibuat, sedangkan kurir yang lain baru saja datang malah dibuatkan terlebih dahulu dan hal itu membuat Ilham kesusahan. Tak lama kemudian pesanan milik Ilham sudah dibuat, namun sayangnya ia tak tahu jalan ke rumah pembelinya sehingga ia harus mencari apartemennya satu persatu yang membuat ia telat mengantar pesanan. Baru saja selesai, pesanan baru masuk dan Ilham harus segera mengantarnya. Hal itu terus berlanjut dan bagi Ilham yang biasa kerja kantoran merasa kesulitan karena di hari pertamanya kerja ia sering kehabisan waktu sehingga banyak pembeli yang tak mau bayar serta memberinya rating buruk. Lalu pembeli tak kunjung keluar dan tak bisa ditelepon yang mengharuskan Ilham berteriak. 15 menit kemudian si pembeli akhirnya keluar dan mengaku jika ia sedang main game jadi tidak dengar ada telepon. Ilham sangat marah karena ia membuang waktu yang sangat banyak demi pesanan tersebut. Pembeli yang melihat Ilham marah pun tak terima dan memberinya rating jelek. Kejadian apes menimpanya lagi karena baterai sepeda listriknya habis dan ia harus menuntunnya sampai rumah. Sesampainya di rumah, ternyata Ilham tak dapat uang sama sekali, malahan saldonya minus karena sering telat saat antar pesanan.
Keesokan harinya, sebelum bekerja, Bambang selalu memberitahu para kurir untuk selalu tersenyum apapun yang terjadi, karena moto mereka adalah pelanggan selalu benar. Di hari itu, Ilham masih saja sering telat dan masih belum terbiasa menjadi seorang kurir makanan yang diharuskan untuk tepat waktu, karena di aplikasi mereka akan ada waktu yang terus berjalan saat ada pesanan masuk. Lalu lagi-lagi kejadian apes menimpanya lagi, karena di hari yang sama ia harus kena tilang oleh polisi sebanyak 2 kali, dan hal itu membuang banyak waktu untuk mengirim pesanan. Saat ini Ilham memiliki rating 2,5 bintang, yang artinya banyak pelanggan tak puas dan upah yang didapat akan sedikit. Terlebih lagi, ia harus mengerjakan pekerjaan yang tak sesuai job desk-nya, contohnya buang sampah. Ilham kemudian meminta saran dari Joko, namun Joko hanya memberi saran agar cepat untuk mengantar. Meski begitu, Ilham masih terus lanjut meskipun sudah sangat telat saat mengantar pesanan. Lalu ada satu pesanan yang lokasinya sangat ruwet, sehingga ia terus muter-muter mencari rumah pembeli. Beruntung ia bertemu kurir yang lain dan mengarahkannya ke rumah yang dituju. Namun saat sampai tak ada orang sama sekali, dan Ilham segera meninggalkan pesanannya di pagar. Tak lama kemudian pembeli sebelumnya menelpon yang ternyata ada di rumah temannya, yang mengharuskan Ilham kembali untuk mengantarnya. Saat sudah sampai, si pembeli meminta maaf karena salah kirim alamat. Namun Ilham pun tak terima karena dari sore sampai malam hanya untuk pesanannya. Pembeli juga ikut tak terima dan mengancam memberinya rating buruk. Pada akhirnya Ilham pun mengalah untuk minta maaf, dan ia juga harus mendapat hinaan demi mendapatkan rating yang tinggi. 妈，你这种素质活该一辈子受，不要你就说对不起啊！那我还等了半天了呢。我们所有的 Lalu ada satu pesanan tersisa yang ternyata dibatalkan oleh si pembeli karena sudah sangat telat, membuat Ilham sangat marah dan menghancurkan pesanannya. Ilham kemudian pulang ke rumah dan ternyata ayahnya tahu jika ia kerja menjadi kurir, dan hal itu membuatnya marah besar, karena buat apa kuliah tinggi-tinggi jika akhirnya menjadi seorang kurir. Ilham pun juga ikut marah karena sudah sangat capek bekerja, dan ia melampiaskan kemarahannya kepada keluarganya. 有本事别生病啊！高志磊，你给我闭嘴！就你上什么国际学校？1年20万，一起想办法的嘛。我就是没有办法了呀。 Di hari berikutnya, Ilham izin libur untuk mengurus masalah rumahnya yang akan disita. Pihak bank mengatakan jika Ilham harus segera bayar, terlebih lagi ia sudah nunggak 2 bulan. Singkat cerita, bulan berikutnya, Joko lagi-lagi menjadi nomor 1 dan Ilham menjadi peringkat terakhir. Ilham juga mendapat gaji yang sangat kecil, dan hal itu membuat Bambang kesal karena Ilham selalu mendapat rating buruk. Saat mengirim orderan, Ilham berniat mengoper pesanannya kepada Joko karena ia malu akan mengirimnya ke kantor lamanya. Namun Joko menolak dan menyuruh mengirimnya sendiri karena ia tak perlu malu karena itu pekerjaan yang halal. Secara diam-diam Ilham pun mengirim pesanannya, tapi orang kantor mengenalinya, membuat Ilham bergegas pergi dari sana karena merasa malu. 谢谢。哎，上我工位坐会儿啊。不，你体验一下生活。 Ilham lanjut kirim orderan, namun ia tak sempat makan sehingga gula darahnya rendah, membuat Ilham terjatuh dari motornya saat pengiriman. Beruntung beberapa orang di sana menolongnya memberikan minuman manis. Meski keadaan yang sudah lemas, Ilham masih harus absen dengan cara selfie. Namun hal itu tak kunjung berhasil, hingga akhirnya Ilham diskor selama 3 hari. Ilham sempat berpikir akan berhenti menjadi kurir, namun ia teringat dengan keluarganya, yang pada akhirnya ia tetap bekerja meskipun dihina-hina oleh para pembeli. Selain itu, ayahnya yang ada di rumah berniat bunuh diri karena merasa membebani anaknya.
Terlebih lagi ia mengalami stroke dan harus diurus serta biaya rehabilitasi yang sangat mahal. Namun Ilham menyangkal jika biaya pengobatan ayahnya tak setimpal dengan ia kehilangan ayahnya. Setelah itu Ilham pun yakin dan berkomitmen pada dirinya sendiri jika ia akan menjadi kurir terbaik untuk mendapatkan banyak uang. Semua dimulai dengan meminta saran dari Joko dengan memberinya obat. Joko mengatakan jika Ilham selalu menerima pesanan buruk, yang artinya jarak kirim yang jauh namun bayaran rendah. Dan untuk menghindarinya ia harus naik pangkat. Sedangkan dalam tempat kerjanya ada 5 kelas kurir dan semakin naik maka upahnya semakin tinggi. 还得熟悉各个小区的每栋楼在哪里口。平时不会跑，你必须在商家跟小区之宇航系统会优先配合。 Selain itu, Ilham harus membuat rencana pengiriman yang searah agar ia bisa menghemat waktu, dan ia harus hafal jalan karena banyak jalan tembusan yang harus ia hafalkan sendiri. Selama diskors 3 hari itu, Ilham gunakan untuk memetakan lokasi kiriman. Setelah masuk kembali, ia juga meminta saran dari kurir yang lain dan menyarankan agar ia bersikap baik terhadap penjual maupun sesama kurir, sehingga hal itu bisa memudahkan dirinya melakukan pengiriman yang lebih cepat. Setelah mengikuti saran dari teman-temannya, kinerja Ilham pun meningkat secara drastis. Ia sekarang tak lagi telat-telatan dan selalu mendapatkan rating bintang 5. Bahkan ia juga sering mendapatkan tip dari para pembeli. 1点，快愉快，石头姐，愉快。哦，对不起，祝您幸福。怒放的后庭花，祝您穿愉快。你看了，哎。 Saat proses pengiriman, Ilham bertemu lagi dengan si makelar, sehingga si makelar pun terpojok dan mengembalikan uangnya. Ilham yang pandai membuat aplikasi kemudian membuat sebuah aplikasi Maps bagi para kurir agar mereka bisa menemukan jalan tembusan dengan mudah. Beberapa hari kemudian, Ilham melihat Rusdi tertabrak. Ilham pun menolongnya dengan mengirim semua orderan menuju pembeli. Lalu setelah selesai, ternyata Rusdi tak mau diobati dan memilih uang ganti rugi. Ilham kemudian mengantar Rusdi pulang karena sepedanya yang rusak. Dan di sini ia tahu jika keadaan Rusdi sangatlah sulit. Alasan ia sangat menghemat uang yaitu untuk biaya operasi anaknya. Dan saat ini uang yang ia dapat dari ganti rugi sebelumnya bisa digunakan untuk operasi. Lalu mereka berdua pun berbincang dan saling memaafkan atas kejadian di masa lalu serta berterima kasih sudah menolongnya. Melihat hal itu, Ilham sadar jika ternyata masih ada orang lain yang keadaannya lebih susah dibandingkan dirinya. 我放心，我放心啊。让我们多少天没玩地。更惨，爸爸要成为大王。 Aplikasi Maps milik Ilham akhirnya selesai dibuat dan ia umumkan kepada para kurir untuk menggunakannya. Hari mulai berlalu dan kehidupan Ilham sudah mulai berubah, tidak menjadi beban lagi, hingga akhirnya ranking Ilham saat ini menduduki 10 besar. Di waktu yang sama, Joko bertengkar dengan kurir lainnya karena ia dianggap egois, tak mau memberitahu rahasianya menjadi yang tercepat. 还装吗？啊！恭喜发财！ Joko kemudian babak belur dihajar oleh para kurir, sehingga ia pun memutuskan untuk cuti selama 1 bulan. Malamnya Ilham bersama teman-temannya mengunjungi Joko. Mereka minum bersama dan pada akhirnya Joko memberikan buku rahasianya yang berisi catatan rute tercepat, dan Joko ingin bukunya digunakan untuk aplikasi milik Ilham agar bisa membantu kurir yang lain. Ilham menyarankan semuanya untuk bekerja ekstra menjadi nomor 1 untuk mendapatkan bonus yang cukup besar, karena jika Joko sudah masuk, hal itu tidak bisa dilakukan.
Di sana fakta terungkap jika alasan ia bekerja keras karena perlu uang mengganti biaya utang temannya yang kecelakaan sehingga membuat kehilangan kakinya. Dan hal itu terjadi karena Joko mengoper pesanannya, sehingga sampai saat ini Joko tak mau mengoper atau menerima operan pesanan dari siapapun. Setelah itu Ilham berniat menjadi nomor 1 di bulan itu karena akan mendapatkan bonus yang besar bisa digunakan untuk bayar jaminan rumah. Di hari itu juga semua orang kemudian mulai berlomba untuk menjadi juara 1 karena saat ini uang bonus juga dinaikkan. Ilham, Kipli, dan para kurir lainnya yang ranking 5 besar berusaha untuk memenangkan juara tersebut. Rusdi harus berhenti karena ia harus menemani anaknya yang saat ini menjalani operasi. Di waktu yang sama, Ilham yang hendak sampai malah ketabrak bis dan membuat dirinya terluka cukup parah. Namun, meski begitu Ilham tak peduli, yang ia pedulikan saat ini hanyalah uang. Dengan menahan rasa sakit, Ilham akhirnya sampai di lokasi. Namun si pembeli ada di dalam diskotik yang membuat Ilham kesusahan mencarinya. Beruntung di detik-detik terakhir, ia melihat si pembeli dan pada akhirnya orderan selesai sehingga Ilham berhasil juara 1. Singkat cerita, Ilham diundang ke acara perayaan dan ia sangat berterima kasih kepada semua temannya yang sudah membantunya. Sebulan kemudian, Ilham pindah ke rumah yang lebih kecil untuk menghemat uang. Ia juga memesan makanan, namun ternyata si kurir telat karena masih baru. Karena tahu susahnya menjadi kurir, Ilham pun memaafkannya, bahkan memberinya tip. Di sisi lain, perusahaan kurir tempat Ilham bekerja mengetahui aplikasi buatan Ilham dan mereka semua berencana untuk merekrutnya. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Upstream 2024. Bagaimana? Inspiratif sekali bukan? Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.